Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, terdapat hadis-hadis yang sangat menarik yang berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran. Di antaranya adalah hadisul mukhasamah baina Umar wa Hisham, yaitu hadis perdebatan antara sahabat Umar dan sahabat Hisham. Jadi pada suatu ketika sahabat Umar sholat di belakang sahabat Hisham. Ketika itu sahabat Hisham membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan yang biasa dibaca oleh sahabat Umar. Setelah sholat, sahabat Umar klarifikasi kepada sahabat Hisham. Lalu terjadilah perdebatan sengit di antara keduanya. Masing-masing bersikukuh bahwa bacaannya lah yang paling benar, bahwa bacaannya lah bacaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu keduanya pun sowan menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah meminta sahabat Hisham untuk membaca surat Al-Furqan. Setelah selesai dibaca, Rasulullah berkomentar, "Hakadha unzilat." Seperti inilah surat Al-Furqan diturunkan. Lalu Rasulullah meminta kepada sahabat Umar untuk gantian membaca surat Al-Furqan. Setelah selesai, Rasulullah juga berkomentar, "Hakadha unzilat." Seperti ini pula Al-Quran diturunkan. Rasulullah memang bersabda, "Innal Quran," bahwa Al-Quran unzila ala sab'ati ahruf, diturunkan dengan 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah dengan bacaan yang paling mudah di antara bacaan-bacaan yang telah diajarkan. Pada hadis lain Rasulullah bersabda, "Aqra'ani Jibrilu." Aqra'ani membacakan Al-Quran kepadaku, Jibril ala harfin, dengan 1 huruf. Faraja'tu, lalu saya berkonsultasi kepada Jibril. Jadi memang pada hadis lain Rasulullah diceritakan Rasulullah berkonsultasi kepada malaikat Jibril mengenai keadaan umatnya yang beragam, yang bila mana diseragamkan dengan satu bacaan ini akan memberatkan sebagian yang lain. Falam azal astazidu, lalu saya pun tidak henti-hentinya meminta bacaan tambahan kepada Jibril. Wa yaziduni, lalu Jibril pun menambahkannya kepadaku, hatta intaha la sab'ati ahruf, sampai pada 7 huruf. Mengenai makna sab'ati ahruf ini tidak pernah dibahas dalam hadis Nabi. Jadi pada masa Rasulullah masih hidup tidak pernah ada pembahasan mengenai makna sab'ati ahruf. Lalu para ulama pun berijtihad mengenai makna sab'ati ahruf. Ada yang berpendapat bahwa sab'ati ahruf ini berkaitan dengan al-hadfu wa dzikru, pembuangan dan penyebutan huruf dalam Al-Quran. Ada yang berpendapat ini berkaitan dengan al-muamalah. Ada yang berpendapat ini kaitannya dengan lahjatul Arab atau dialek-dialek orang Arab. Akan tetapi dalam usul tafsir yang ditulis oleh Khalid Abdurrahman Al-Aq, dikatakan bahwa jumhur ulama berpendapat yang dimaksud dengan sab'ati ahruf ini tushiru ila anwa'i lahjatil Arab al-mukhtalifah fi kayfiyatin nutq. Sab'ati ahruf ini berkaitan dengan ragam-ragam dialek orang Arab, lahjatil Arab, yang berbeda-beda dalam cara pengucapannya. Kok ada telepon? Jadi seperti misalnya pada huruf
shad dalam ihdinas siratal mustaqim. Ini ada yang membaca dengan huruf sin, ada yang membaca dengan huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim, ada yang membaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Ada pula yang membaca dengan al-ishmam. Ihdinas siratal mustaqim. Juga perbedaan-perbedaan dalam kalimat, seperti dalam lafaz maliki, dalam kata maliki surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, ada yang membaca dengan maliki yaumiddin. Jika kita baca dengan maliki yaumiddin, maka artinya adalah zat yang memiliki hari pembalasan. Jika kita membaca dengan maliki yaumiddin, maka berarti zat yang menguasai hari pembalasan. Kesemua bacaan ini adalah benar, mutawatir, sanadnya sampai pada Rasulullah, sampai pada malaikat Jibril, hingga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian timbullah pertanyaan lagi dari beberapa teman, apakah hadis sab'ati ahruf ini ada kaitannya dengan 7 imam qiraat, 7 madhab qiraatul Quran yang biasa kita kenal dengan qiraah sab'ah ini? Qiraah sab'ah yang biasa kita sebut dengan qiraah sab'ah atau 7 madhab qiraatul Quran ini berbeda dengan sab'ati ahruf sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Insyaallah mengenai pembahasan mengenai hal ini kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.